wabarakatuh. Selamat siang. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum Lubis, SPD, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Bilahulu. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada pimpinan sekolah saya, yaitu Bapak Samuel SPD MM. Selamat pagi Bapak. Selamat siang Bapak. Kali ini saya akan mewawancarai dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sehat ya Bapak ya? Sehat Bu, sehat. Sebelumnya Pak, boleh kita perkenalan diri dulu Pak? Baik, perkenalkan nama saya Bapak SPD MM. Saya kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bilahulu dari tahun 2022 sampai sekarang. Itu saja ya Bu. Baik Bapak, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ya Pak, yang pertama ini tentang pengambilan keputusan begitu ya Pak ya. Selama ini Pak sebagai kepala sekolah yang Bapak pimpin, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika maupun rujukan moral di dalam sekolah ya. Kepala sekolah itu memang salah satu fungsinya itu mengambil keputusan, decision maker. Kadang-kadang berhadapan dengan masalah di sekolah itu kompleks dan banyak. Jadi kadang-kadang memang kita diperhadapkan dengan seperti dilema etika. Ini yang paling sulit dipisahkan. Kadang-kadang ini apakah kita harus pro kepada murid atau pro kepada guru. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan situasi yang mengambil keputusan kadang-kadang itu bertentangan. Tetapi bagi saya untuk pertama sekali tentunya sebelum kita mengambil keputusan ketika kita berhadapan dengan masalah, maka sebelum saya mengambil keputusan yang paling pertama saya lakukan adalah memang kenali dulu masalah-masalahnya, kemudian aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah permasalahan tersebut. Jadi sekolah banyak sekali. Contohnya, apakah kita harus memberhentikan siswa yang sudah kelas 12 yang sudah begini, sudah sedikit lagi mau ujian nasional? Apakah kita harus memperjuangkan siswa yang sudah nilainya hancur-hancuran untuk naik kelas atau tidak? Banyak sekali. Jadi kadang-kadang kita harus merenung, memikirkan pikirannya itu panjang sekali. Nah, itu rujukan moral juga seperti itu. Hampir sama kedua-dua ini. Tapi sekali lagi dilema etika adalah salah satu yang paling sulit karena memang dihadapkan kepada dua halnya itu punya sama-sama kebenaran. Kalau ini dilakukan ini dampaknya, kalau ini dilakukan ini dampaknya, dan sama-sama. Tetapi terus terang bagi saya yang paling pertama harus saya sebelum saya mengambil keputusan mengenali dulu akar masalah. Jadi saya akan coba lihat dulu, cek apakah sudah diambil tindakan-tindakan sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Apalagi ini berkait masa depan siswa. Sebelum memberhentikan siswa dari sekolah yang melanggar aturan sekolah, menurut aturan sudah harus dikeluarkan. Salah satu contohnya seperti itu. Sementara dia sudah di kelas 12. Nah, di situ saya perlu merenung panjang itu, mengambil keputusannya tidak gampang, nggak bisa 1 hari 2 hari, dan nggak boleh tergesa-gesa dia. Makanya sebelum itu saya coba dulu tenangkan pikiran, tenangkan batin, saya gali sedalam-dalamnya apakah sudah memenuhi semua kriteria. Misalnya kalau kita ingin memberhentikan siswa, karena itu sangat sulit, karena itu masa depan siswa. Tapi sebelumnya juga saya selalu bertanya, apakah sudah dilakukan begini, apakah sudah dilakukan begitu. Salah satu yang menjadi sering kita temukan adalah waktu kita mengerjakan atau mengambil keputusan itu, guru misalnya mendorong kepala sekolah untuk memberhentikan siswa. Guru mendorong siswa supaya isi keluarkan karena sifatnya begini begitu. Karena sudah melanggar aturan A, B, C sampai Z, kira-kira begitu. Semuanya mereka punya bukti lengkap. Tapi di sisi yang lain, saya tidak temukan ada usaha-usaha perbaikan. Nah, di situ harus saya merenung panjang, mengembalikan pertanyaan yang paling mendasar.
apa makna pendidikan bagi si anak ini. Apakah dengan kita memberhentikan dia atau dia tidak menjadikan dia naik kelas, apakah dia akan berubahkah atau justru lebih buruk? Maka kadang-kadang untuk mengenali mana yang dilema etika maupun tuntutan moral, saya pertama sekali memang kenali dulu masalahnya, lihat dulu aktor-aktornya, kejadiannya bagaimana, lalu saya lihat apakah sudah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dan apakah sudah ada usaha-usaha perbaikan oleh guru. Nah, kadang-kadang dilemanya di situ. Pengambilan keputusan itu ya kadang sangat sulit, tetapi saya akan coba berpijak mana yang paling terbaik, yang bisa menjadi satu di antara keputusan yang terburuk. Pasti ada yang paling sedikit dampaknya. Itulah yang saya yang saya ambil keputusan. Yang kedua, prinsip saya dalam mengambil keputusan, dampak yang paling terendah yang kedua adalah bagaimana nasib si anak. Jadi itu concern yang paling salah satu dasar pijakan kita berpikir, karena ini institusi pendidikan. Jadi sekolah adalah membangun kebudayaan, menghasilkan siswa yang melanjutkan masa depan bangsa ini. Jadi kalau kita hanya berpaku kepada aturan yang tertulis begitu saja, ya dengan gampang, maka yang terjadi adalah kita akan keluarkan semua siswa, kita akan menghakimi semua siswa, judgement semua siswa, seolah-olah yang bisa masuk sekolah ini hanya yang buruk. Kita tidak siap menerima siswa yang bagaimanapun perilakunya, padahal harusnya sekolah bisa menjadi institusi yang menimbulkan atau menumbuhkan budaya baru bagi anak. Mungkin itu saja. Baik Pak, jadi sebelum mengambil keputusan gitu ya Pak, tentu ada beberapa tahap gitu ya yang Bapak lakukan gitu ya, mulai mengenali akar permasalahan sampai ada aktor-aktor dari permasalahan itu. Baik Pak. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama pada kasus-kasus yang tadi Bapak sampaikan yang mengandung sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya memang kalau kita sudah mengambil keputusan, pertama keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu tidak serta-merta hanya saya doang, tapi saya selalu akan melihat baik tentang guru, dan saya akan mempengaruhi paling tidaknya bagian orang-orang yang terdekat dengan saya adalah memang orang-orang yang sama-sama akan nanti mengikuti kebijakan saya, dan yang kedua sama-sama akan melaksanakan implementasi apapun yang kita putuskan. Nah, pertanyaan tadi bicara tentang bagaimana kita mengambil keputusan tadi. Kalau saya sudah melihat dari berbagai sisi, saya coba melihat dari sisi yang lain, dari regulasi yang ada, coba mengambil juga dari kacamata orang tua siswanya, dari siswanya, dari kacamata gurunya juga. Pada akhirnya waktu kita mengambil keputusan itu ya memang berdasarkan hati nurani yang bersih, pikiran yang sehat, logikanya, dan kemudian kita harus yakinkan bahwa keputusan yang saya ambil itu adalah memang keputusan yang akan didukung oleh guru-guru, walaupun pada awalnya mereka tidak setuju, tapi saya akan minta kepada mereka pengertian, dan saya akan memberikan penjelasan yang lebih lanjut seperti itu. Jadi butuh kerjasama dengan guru-guru gitu ya, tidak bisa langsung sendiri gitu ya, tapi sendiri saja. Apalagi ada nilai-nilai kebajikan yang harus diingat, ditanamkan kepada guru, tidak semata-mata aturan yang didepankan, tapi nilai kebajikan. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau itu bicara tentang keputusan-keputusan yang strategis, itu memang saya akan ambil dulu peraturan yang berlaku, kemudian saya minta data dan faktanya, kemudian saya buka catatan yang saya punya juga, kemudian saya minta juga catatan-catatan yang dimiliki oleh wakil-wakil kepala sekolah, lalu kita diskusi, lalu kita
menggali tentang apa namanya ya, masukan-masukan yang mereka berikan. Lalu saya akan sampaikan pandangan-pandangan dan pikiran saya. Kemudian kita akan berdiskusi panjang. Mungkin kadang-kadang kita juga berdebat, tapi perdebatannya yang memang sehat dan rasional. Artinya sepanjang itu apa namanya benar adanya, saya coba minta pikiran saya, jadi tidak ujuk-ujuk langsung menyalahkan atau harus mengambil keputusan berdasarkan semuanya saya. Jadi waktu proses pengambilan keputusan itu ya memang saya pertama selalu seperti saya katakan tadi, kenali masalahnya, cari akar masalahnya, temukan apakah memang sudah dikerjakan hal-hal pencegahan atau hal-hal untuk perbaikan. Jika memang belum, saya akan coba paksa untuk dikerjakan. Artinya supaya jangan nanti keputusan jika sudah memang sudah dikerjakan itu semua, artinya tidak bisa lagi baru kita ambil keputusan yang walaupun kadang-kadang itu juga bisa harus keputusan yang pahit, tapi demi kebaikan bersama. Tapi kadang-kadang sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman supaya kita mengambil keputusan itu rasional, sehat, kemudian nilai-nilai moralnya, kewajiban kita apa, yang terakhir juga ya regulasi yang ada, yang paling utama adalah kepada siswanya, masa depannya, karena mereka nanti ya pahit ya, kadang-kadang kita ambil keputusan, kita bisa secara tidak langsung keputusan yang kita ambil ini bisa membagikan masa depan anak, atau kita justru bisa memberikan kesempatan anak untuk berubah. Itu dari saya. Ya, jadi langkahnya bukan mudah gitu ya Pak, ya pasti ada prosesnya gitu, dan proses itu panjang gitu. Ya. Iya Pak. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang memang paling efektif sekali dalam pengambilan keputusan bagi saya waktu itu, jika saya akan selalu minta catatan, track record dari setiap siswa, bahkan juga saya minta dari karena ada BK di sekolah kita, mereka punya catatan dan saran, kemudian mereka juga berkomunikasi, kemudian dari wali kelasnya, kemudian sekali lagi semua catatan yang ada di sekolah yang seandainya tidak saya miliki tentang terhadap siswa itu, nah itu adanya di kesiswaan, adanya di wali kelas, adanya di kurikulum. Maka waktu saya bisa mendudukkan perkara dengan tenang, saya melihat data-data dan fakta, maka itu efektif sekali saya bisa mengambil keputusan. Walaupun kadang-kadang ya ada dilema di sana, tapi sekali lagi kalau kita punya catatan, rekam jejak, itu baik sekali kita untuk mengambil keputusan. Gampang, nggak terbebani kita. Jadi dari rekam jejak itu langsung bisa ini ya Pak ya, dapat informasi yang penting gitu ya Pak. Informasi yang dibutuhkan. Kita lanjutin ya Pak. Yang pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya kadang-kadang satu keputusan yang saya ambil, misalnya contoh, ada siswa yang harus dikeluarkan, tapi saya beri kesempatan. Rapat Dewan Guru sudah memutuskan begini, tapi saya berpikir lagi panjang, berpikir ulang, mengambil keputusannya lagi. Lalu kita proses lagi orang tuanya, panggil lagi ke sekolah. Lalu mereka membuat permohonan, dan kadang-kadang itu memang berhubungan dengan masa depan dan menyentuh hati nurani. Alasannya sangat rasional memang. Sekali-kali kadang-kadang kita harus mengambil keputusan yang mungkin bertentangan dengan pendapat guru secara umum. Nah, disitulah tantangan bagi saya adalah bagaimana mempengaruhi guru supaya menerima atau memikirkan ulang keputusan yang sudah diambil, walaupun itu keputusannya tidak populer, gitu ya, tidak sependapat dengan mereka, karena memang sekali lagi concern saya, cara berpikir saya paling utama adalah masa depan anak, kesempatannya untuk sudah tamat itu jadi apa. Tidak gampang ya, karena tingkat SMA ini kan begitu. Apalagi kalau saya lihat masalah ekonomi, anak ini
kemungkinan besar harus bekerja mendampingi orang tua. Sementara dia juga pengen kuliah. Kadang-kadang tuntutan dari guru, tuntutan dari murid, tuntutan dari ekonomi. Nah itu yang membuat saya kadang-kadang harus berpikir ulang ya. Tantangan paling utama adalah jika saya sudah mengambil keputusan yang tidak populer, saya harus mempengaruhi guru supaya menerima kebijakan saya tadi. Ya. Tantangan terberat itu ya? Iya, itu tantangan terberat. Baik, Pak. Selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak itu menyelesaikan di tempat, apakah memiliki jadwal untuk menyesuaikannya? Seperti apa Pak prosedurnya? Baik, kalau saya secara saya mengambil keputusan itu memang tidak harus ada diingat, ada salah satu prinsip dalam mengambil keputusan, ada aspek kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan itu penting. Karena sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang kepala sekolah, apa yang dia ucapkan itu hampir-hampir seperti sebuah keputusan. Jika salah mengambil keputusan atau salah berucap, maka itu dampaknya besar. Jadi makanya jika saya mau mengambil keputusan dalam sebuah yang penting yang berhadapan dengan dilematika, saya tidak langsung menyelesaikan di tempat, tapi justru saya akan mengambil waktu. Saya akan minta mungkin 2 hari, 3 hari atau seminggu ke depan, saya minta mencari dulu untuk menyelesaikannya. Nah biasanya sekali lagi waktu mereka datang itu nggak langsung saya ladeni langsung mengambil keputusan hari itu tidak. Walaupun kadang-kadang memang ada beberapa keputusan yang bisa diambil di tempat, tapi sekali lagi saya akan selalu mencoba, saya selalu berprinsip cari data, cari fakta, cari akar masalah, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan. Itu akan membuat saya selalu prosedur itu seperti itu yang saya buat untuk dalam mengambil keputusan. Jadi saya tidak terhindarlah dari pengambilan keputusan yang ceroboh, terlalu tergopoh-gopoh, tidak dipikirkan ulang. Jadi sekali lagi waktu kita menghadapi masalah, memang saya selalu ada waktu lah, nggak bisa dalam 1 hari itu. Saya minta minimal 1 kali atau 2 hari itu mengambil keputusan, atau justru kalau bisa lebih panjang waktunya, saya punya pemikiran yang lebih jernih. Tapi memang itu ya prinsip saya ya, kalau ada masalah cari faktanya, pisahkan fakta dan opini, cari datanya yang benar begitu, dari apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan. Kalau sudah di cross check semua itu, kita akan terhindar dari pengambilan keputusan. Seperti itu prosedur biasa dulu. Jadi perlu waktu dan proses yang panjang begitu ya Pak, tidak serta-merta diselesaikan di tempat begitu ya Pak ya. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak, mengenai seseorang atau faktor-faktor apa begitu Pak yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak gitu Pak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Baik, kalau faktor-faktor yang bisa membuat saya bisa mengambil keputusan dalam kasus dilematika sebetulnya, pertama ya memang kita harus terbuka dulu. Yang kedua, prinsip kehati-hatian. Yang ketiga ya memang cari dari berbagai sumber sudut pandang yang berbeda. Justru itu akan membantu kita jernih berpikir dan melihat dari sudut pandang yang lain. Kalau faktor yang paling utama sebetulnya memang adalah seorang kepala sekolah dia harus mawas diri dan bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak boleh tergesa-gesa, apalagi emosi dalam mengambil keputusan. Tidak boleh. Kalau saya selalu coba itu, jangan ambil keputusan waktu marah. Karena biasanya kalau kita marah, emosi menguasai pikiran itu tidak baik. Sebagai pasti hampir biasa bisa dipastikan kita mengambil keputusan waktu marah, hasilnya tidak bagus. Jadi dari semua yang Bapak sampaikan ini tadi Pak, kira-kira Pak pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini gitu Pak ya dalam mengambil keputusan dilematika Pak? Apa pembelajaran yang Bapak dapatkan? Yang pertama, waktu kita berhadapan dengan masalah ya,
masalah pasti akan datang selalu, tidak bisa kita hindari. Justru menghindari masalah itu tidak baik. Tapi yang kedua, waktu kita menyelesaikan masalah, apalagi bermasalah dengan hubungan etika, nah cari dulu sumber-sumber yang paling untuk permasalahan lihat dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, waktu kita mengambil keputusan memang lihat regulasinya, lihat semuanya dari berbagai aspek. Yang terakhir memang pilihlah yang memang yang menurut hati nurani kita itu baik dan benar, sekalipun kadang-kadang hasilnya itu belum muncul seperti yang diharapkan. Bicara tentang etika, apalagi bicara tentang anak, punya satu keyakinan kalau anak-anak itu diperlakukan dengan baik, diberikan kesempatan. Yang kedua, suatu saat yang tidak akan mengerti sampai terpunya kesempatan. Jadi luar biasa nih Pak, pengalaman Bapak ini itu menjadi pembelajaran buat saya pribadi nih Pak. Mungkin demikian perbincangan kita hari ini Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Semoga ke depan Bapak selalu sehat dan tentunya dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkasus-kasus dilema etika ini bisa menjadi pembelajaran terbaik buat Bapak tentunya. Terima kasih banyak Pak. Demikian wawancara saya hari ini bersama Bapak Samuel Marpaung SPDFF. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Umi Kausum Lubis, SPD, berasal dari SMA Negeri 1 Bilahulu, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara mengenai tugas demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama saya sudah ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yusmiani SE. Boleh perkenalan diri dulu, Bu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Ibu Haja Yusriani SE, Kepala Sekolah dari KB PAUD Al-Firdaus Bilahulu. Alhamdulillah ini sudah jalan berlangsung 9 tahun. Terima kasih. Kita mulai saja Ibu perbincangan kita hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Ibu ya. Untuk yang pertama Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di KB Al-Firdaus, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Oke, jadi selama saya di PAUD atau di KB Al-Firdaus, untuk mengidentifikasi kasus-kasus selama bersama guru-guru dilema etika atau rujukan moral, yang pertama kan sudah pasti kita melakukan analisa secara bersama, identifikasi apabila situasinya menunjukkan sama-sama benar moral secara moral, ya itu maka masuk kategori dilema etika. Untuk kasus selanjutnya, ketika kasusnya atau situasinya menunjukkan benar dan salah, maka dia masuk kategori rujukan moral. Itu identifikasi awal. Baik, jadi langkah pertama menganalisa dulu ya Bu ya. Ada identifikasi kasus dulu ya Bu ya, apakah itu dilema etika ataupun rujukan moral. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau dia situasinya sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, tetap juga kita melakukan analisa dan identifikasi secara bersama, lalu kita petakan kebajikan universal tersebut yang begitu beragam. Nah, selanjutnya dari dua kasus itu, alternatif dari nilai kebajikan itu, porsinya yang lebih besar itu kita prioritaskan dalam mengambil keputusan, dan penyimpangan yang paling kecil. Jadi itulah keputusannya. Indikatornya nilai kebajikan, porsinya yang lebih besar, dan penyimpangan yang lebih kecil. Jadi Ibu
Ibu melihat dari dua tadi ya Bu ya, sisi nilai-nilai kebajikan dan juga penyimpangan yang lebih kecil dari dua kasus yang sama-sama benar ini. Luar biasa Ibu. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, langkah-langkahnya ketika kita melakukan analisa dan identifikasi, yang pertama adalah mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kenali dulu nilai-nilainya dalam situasi ini kan. Selanjutnya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Langkah selanjutnya kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasinya. Selanjutnya pengujian benar atau salah. Selanjutnya lagi pengujian paradigma benar lawan benar. Selanjutnya melaksanakan atau melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema. Selanjutnya buat keputusan. Yang terakhir tinjau kembali, lihat kembali keputusan dan refleksikan. Ada 9 langkah yang kami lakukan. Baik Bu, jadi 9 langkah dalam pengambilan keputusan ini Ibu rasa lebih efektif ya Bu ya untuk menyelesaikan kasus dalam pengambilan keputusan. Ya, luar biasa Ibu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu agak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus jariman etika Ibu? Dalam pengambilan keputusan, kalau hukumnya harus efektif, itu ada 3 prinsip. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berorientasi pada aturan yang benar. Lalu yang ketiga, mengutamakan rasa peduli. Ibu mengambil 3 prinsip ini ya. Yang pertama berbasis hasil akhir, yang kedua berbasis peraturan, dan yang ketiga berbasis rasa peduli. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tantangan atau rintangan atau seperti apa yang Ibu alami selama pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Ibu? Iya. Tantangan yang sering saya hadapi memang dari 4 paradigma itu 3 paradigma masuk kategori itu, ya kan? Di antaranya yang pertama adalah paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Jadi untuk konsisten menjadi guru PAUD itu tidak mudah. Jadi pertimbangannya itu dalam tantangan mengambil keputusan itu ada paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Nah, selanjutnya kebenaran lawan kesetiaan. Untuk bertahan itu sulit jadi guru PAUD dengan amanah dan tanggung jawab yang besar. Jadi keputusan saya pertimbangannya yang kedua adalah kebenaran lawan kesetiaan. Selanjutnya yang terakhir paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Itu juga pertimbangan-pertimbangan yang menjadi prioritas ketika kita mengambil keputusan. Jadi 4 paradigma ketiga-tiganya ini menjadi pertimbangan ketika menghadapi tantangan dalam mengambil keputusan. Jadi paradigma itu ya, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Ibu selanjutnya pada saat mengambil keputusan, apakah Ibu punya tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika? Apakah Ibu menyelesaikan di tempat, ataukah Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Seperti apa prosedurnya ini? Setiap saya mengatasi berbagai macam masalah dan situasi, saya selalu me time dulu, ya kan? Berdiam diri sejenak, mencoba menganalisa. Selanjutnya ketika ada kendala dan pertimbangan yang perlu pematangan, konsultasi dengan orang terdekat. Lalu ada mentor saya yang terus memberikan pencerahan-pencerahan dalam mengatasi berbagai macam masalah. Jadi tidak langsung spontan, saya analisa dulu, saya pertimbangkan secara matang agar keputusan saya ini sama-sama bisa menerima dan tidak menyulitkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi Ibu butuh waktu gitu ya untuk menyelesaikan itu, dan Ibu ternyata ada mentor gitu yang bisa membantu menyelesaikannya. Iya Ibu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk Ibu terbantu gitu dalam pengambilan keputusan? Ya, tadi saya katakan orang terdekat, bisa suami, rekan kerja,
satunya mentor saya. Jadi memang dalam hidup ini memang kita harus punya mentor ya. Ketika kita menjalani amanah-amanah, perlu masukan-masukan orang yang kita anggap mampu membersamai kita. Jadi orang-orang luar biasa nih Bu ya, orang-orang terdekat ini Bu ya, yang bisa selama ini membantu dan mempermudah proses Ibu dalam mengambil keputusan. Yang terakhir ini Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di Lima Ika? Pembelajaran yang bisa saya petik, saya semakin bijaksana, berusaha untuk selalu bijaksana, penuh hikmat, mengayomi, dan saya rasa ini saya terus belajar untuk proses mendewasakan diri, bisa diterima oleh siapapun yang membersamai saya. Ya tentunya semuanya ini ibadah, ya kan? Jadi tidak ada keputusan mutlak kebenaran, mendekati kebenaran, baik tadi membutuhkan orang-orang di sekitar, mentor, tentunya Tuhan juga kan tidak boleh kita tinggalkan. Jadi proses pendewasaan diri untuk menjadi penuh hikmat dan bijaksana. Luar biasa Ibu, jadi sangat-sangat luar biasa ya pengalaman Ibu ya. Jadi semakin bijaksana gitu ya Bu. Setiap ada kasus, setiap ada masalah, tentu tidak bisa sendiri gitu ya Bu ya dalam mengambil keputusan. Luar biasa Ibu. Ini pengalaman buat saya pribadi juga. Terima kasih semua atas penjelasannya dan terima kasih juga atas waktunya Ibu. Demikian wawancara ini bersama dengan Ibu Yusliani SE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.